24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling dorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Halo, namaku Jenny, kelas kecil. Lukas 10 ayat 27a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Pagi Rasul, ini ayat hafalannya Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Pagi Rasul, ini ayat hafalannya Lukas 10 ayat 27a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Amin. Pagi Rasul, ini ayat hafalannya Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi di Glow Sunday School GKY Kebun Jeruk. Adik-adik, saatnya kita memulai ibadah kita hari ini. Yuk kita siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, Engkau boleh memberkati kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kali ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami supaya kami dapat memuji-Mu, mendengarkan cerita firman-Mu dengan semangat. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum adik aku suka mengeluh, sekolah online, belajar online, banyak tugas. Iya ya, Ustaz. Kalau adik-adik di rumah sama nggak kayak adiknya Cifoni nih, yang suka ngomong tentang sekolah online, belajar online. Terus Cifoni apa yang bisa lakuin sama adiknya Cici? Ya aku jawab gini loh Sebella. Iya ya, capek. Tapi kita harus semangat karena itu untuk masa depan kamu. Nah Cifoni, hari ini selain kita nyemangatin adiknya Cifoni, kita juga mau nyemangatin adik-adik di rumah. Selain dalam hal belajar online, banyak tugas, khusus buat hari ini kita menyemangatin mereka untuk semangat dalam memuji Tuhan. Semangat! Adik-adik, hari ini kita mau nyanyiin lagu Yesus Penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah, sekolah setiap hari takkan ku lengah, belajar setiap hari karena ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek, tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku, karena Dia
penolongku. Adik-adik, jangan lupa ya, Yesus menolong kita. Jadi, kita harus semangat. Di suatu siang, bertemulah Dodi dan Mia di pinggir jalan. Hai Mia, lama tidak ketemu nih. Ih, apaan sih Dodi? Kan tiap hari kita sekolah ketemu di online. Iya juga sih Mia, tapi kan beda aja kalau ketemu langsung. Iya juga sih Dodi. Ngomong-ngomong, kamu lagi ngapain di sini? Tadinya aku mau beli telur ke warung, disuruh sama mama. Kamu lagi ngapain di sini? Aku baru mau coba mainan baru nih Mia. Mainan ini dibeli oleh paman aku yang tinggal di Amerika loh. Gimana menurut kamu robotnya? Keren gak? Keren gak? Wah, keren banget Dodi. Dodi, gimana cara mainnya? Coba dong tunjukin ke aku. Oke, aku akan tunjukkan. Robot ini canggih banget loh. Kita bisa terbang ke sana kemari Mia. Sebentar, aku naik dulu ya. Aduh, akhirnya sampai juga di atas. Susah banget loh ini naiknya. Jadi, ketika kita sudah di atas, kita harus tekan beberapa tombol, lalu robotnya bisa terbang Mia. Terus, jangan lupa pasang safety belt supaya kita nggak jatuh. Keren banget. Coba deh lihat aku Mia. Nih, sudah terbang. Wow, coba lihat aku. Aku melayang, aku terbang Mia. Wow, kamu bisa lihat nggak? Awas, hati-hati Dodi, awas jatuh. Aduh, awas. Gimana? Keren kan robot aku Mia? Wah Dodi, aku mau coba dong pakai robotnya. Boleh aja kok Mia, tapi hati-hati ya kalau naik dan memakai robot ini. Iya Dodi. Oke, tombolnya sudah ready. Safety belt juga sudah dipasang. Sekarang tinggal terbang aja ya Dot. Iya Mia, hati-hati loh. Ya, diperhatikan tombol sama safety beltnya. Jangan kelupaan. Hati-hati Mia, jangan terbang tinggi-tinggi. Wow, keren banget. Aku terbang, aku melayang. Keren. Waduh, Mia, tekan tombol di sebelah kiri. Mia, Dodi, tekan tombol. gimana ini Dodi? Aku nggak bisa turun Dodi. Aduh, sakit. Aduh, kok bisa jatuh sih? Coba ini lihat. Robotnya Dodi jadi rusak. Mia, kamu gak kenapa-kenapa kan Mia? Ya ampun. Aku nggak apa-apa kok Dodi. Tapi mainan kamu jadi rusak. Maafin aku ya Dodi, aku nggak sengaja. Iya, gak apa-apa Mia. Mainan ini masih bisa diperbaikin kok. Yang penting kamu gak kenapa-kenapa. Lain kali hati-hati ya. Lagi pula kan Yesus ajarin kita untuk mengampuni dan memaafkan. Wah, gimana cerita Dodi dan Mia tadi? Wah, seru kan? Pasti seru dong. Si Dodi punya mainan yang bagus sekali. Ada robot yang baru dia beli. Tetapi kemudian Mia pinjam robot itu dan ternyata robot itu rusak pas dipakai oleh Mia. Dan kemudian di akhir cerita Dodi memaafkan Mia yang telah merusakkan mainannya. Adik-adik sekalian, pernah nggak sih berada di posisi Dodi pada saat itu?
adik-adik punya mainan baru. Lalu kemudian mainan itu mungkin rusak ketika dipinjam oleh teman kita. Nah, apakah adik-adik bisa memaafkan dan mengampuni orang lain? Atau kita justru marah, kita dendam, lalu kita balas merusakkan mainan teman kita itu? Adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas satu bagian firman Tuhan, yaitu tentang mengampuni atau memaafkan sahabat kita, teman kita, orang tua kita, atau siapapun yang ada di sekitar kita. Dan firman Tuhan hari ini terambil di dalam satu bagian firman Tuhan, Yohanes 21. Dan Lause akan membacakan beberapa ayat untuk kita sekalian. Yohanes 21 ayat yang ke-15 hingga 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau dan engkau tahu akan hal itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepada Petrus untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Bapak Petrus dan ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Lalu kata Yesus lagi kepada Petrus untuk ketiga kalinya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal itu dikatakan oleh Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, adik-adik sekalian, kalau kita perhatikan cerita yang baru dibaca tadi, tentu cerita ini cerita yang tidak asing buat kita kan? Cerita di mana Tuhan Yesus bertemu dengan Bapak Petrus yang pada saat itu sedang memancing ikan, menjala ikan. Loh. Kok Bapak Petrus yang adalah rasul dan adalah murid Yesus, kok di dalam cerita ini dia menjala ikan dan dia sedang menangkap ikan? Wah, ini mungkin menjadi pertanyaan kita bukan adik-adik sekalian? Jadi ceritanya seperti ini. Waktu itu setelah Tuhan Yesus disalibkan, dan di dalam cerita ini Tuhan Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, ketika Yesus sedang berada di dalam penyaliban itu, kita tahu kan adik-adik ada cerita di mana Bapak Petrus ngapain? Ketika Tuhan Yesus ditangkap, Bapak Petrus ngapain? Apa? Iya, betul sekali. Bapak Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kira-kira berapa banyak kali sih Bapak Petrus menyangkal Yesus? 1 kali? Atau 2? Jawabannya ada 3 adik-adik sekalian. Bapak Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ketika banyak orang bertanya kepada Bapak Petrus, "Pak Petrus, kamu kan muridnya Yesus, ya kan? Bener kan?" Lalu Bapak Petrus mengatakan dengan perasaan yang takut, wajah yang takut, "Bukan, kamu salah orang, aku bukan murid Yesus." Lalu Bapak Petrus lari, begitu ya, karena dia takut menderita seperti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik
sekalian, ketika Bapak Petrus sudah menyangkal itu, lalu kemudian Bapak Petrus mengalami satu masa, satu keadaan di mana Bapak Petrus itu merasa sangat bersalah dengan keputusan yang dia ambil gitu. Dan kemudian Bapak Petrus ini bukannya malah tetap memberitakan firman Tuhan, bukannya tetap mengingat janji Yesus, tetapi malah dia kembali kepada pekerjaan asalnya. Apa pekerjaan asalnya? Ya pergi memancing, ya kan? Di danau Galilea pada saat itu. Nah, adik-adik sekalian, pada saat itulah Yesus kemudian bertemu dengan Bapak Petrus. Dan yang menarik adik-adik sekalian, di dalam perjumpaan Yesus bersama dengan Bapak Petrus itu, Tuhan Yesus bertanya 3 pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan itu adalah, apakah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan Yesus. Pertanyaan pertama, Tuhan katakan kepada Bapak Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, Tuhan, aku tentu mengasihi engkau. Pertanyaan yang kedua, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan Yesus. Lalu Petrus menjawab, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi kamu. Dan Petrus ternyata terkejut. Tuhan Yesus bertanya untuk ketiga kalinya dengan sebuah pertanyaan yang sama. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu kemudian Bapak Petrus dengan wajah yang sedih, dia menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Lalu kemudian untuk ketiga kalinya juga Yesus berkata, gembalakanlah domba-domba. Adik-adik sekalian, 3 pertanyaan yang Tuhan Yesus katakan kepada Bapak Petrus ini bukan hanya sekedar pertanyaan biasa, tetapi 3 pertanyaan ini adalah 3 pertanyaan yang kembali mengingatkan Bapak Petrus tentang kejadian yang pernah dia alami ketika menyangkal Yesus. Dia menyangkal Yesus 3 kali, dan kemudian Tuhan Yesus bertanya 3 kali kepada Bapak Petrus. Pertanyaan ini sebuah pertanyaan konfirmasi adik-adik sekalian. Satu pertanyaan untuk membuat Bapak Petrus merenung sejenak tentang kesetiaannya, tentang komitmennya kepada Tuhan. Dan melalui pertanyaan Yesus ini adalah merupakan satu pertanyaan yang bisa dibilang yang mendorong Bapak Petrus untuk kembali punya komitmen kepada Tuhan. Dan kemudian Yesus di dalam cerita ini, dia tidak memarahi Bapak Petrus yang telah menyangkal dia, tetapi Tuhan Yesus malah memberikan pengampunan dan dorongan kepada Bapak Petrus yang telah gagal dan setia kepada Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, apa yang bisa kita pelajari di dalam bagian ini? Pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukan hanya memulihkan. Pengampunan dan maaf yang Tuhan Yesus berikan kepada Bapak Petrus bukan hanya memulihkan keadaan kehidupan dari Bapak Petrus, tetapi pengampunan, pemberian maaf yang Tuhan Yesus berikan kepada Bapak Petrus juga merupakan satu bentuk teguran daripada Tuhan Yesus agar Bapak Petrus tahu yang mana kesalahannya dan Bapak Petrus bisa berubah dan kemudian dia tidak jatuh lagi ke dalam kesalahan yang sama. Nah, di dalam bagian ini adik-adik sekalian, tentu cerita tentang pengampunan ini kita sudah dengarkan juga di dalam cerita Dodi dan Mia tadi. Itu hanya sebagian kecil kisah tentang pengampunan yang kita bisa berikan kepada teman kita. Di dalam kehidupan kita ada banyak sekali orang yang mungkin bisa menyakiti hati kita, bukan adik-adik? Bisa jadi itu orang tua kita marah-marahin kita, ya kan? Kita bisa memberikan maaf kepada mereka. Orang tua kita juga tidak sempurna loh. Mereka bisa salah. Dan maka dari itu kita bisa memberikan maaf kepada mereka. Lalu siapa lagi?
yang bisa melakukan kesalahan kepada kita. Bisa jadi teman di sekolah kita, bisa jadi siapa? Tetangga kita, bisa jadi siapa? Bisa jadi orang lain yang kita tidak kenal tetapi melukai hati kita. Nah, adik-adik, di dalam keadaan seperti itu, kita bisa memberikan maaf kepada mereka. Selalu ingat di dalam pikiran kita bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk saya. Dan saya juga wajib untuk memberikan pengampunan itu kepada orang lain. Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya di atas kayu salib. Dia menunjukkan pengampunan terbesar kepada manusia yang berdosa ini. Kita yang berdosa telah diberinya anugerah, telah diselamatkan, maka kita juga wajib untuk memberikan pengampunan, memberikan kasih kepada orang-orang yang ada di luar sana. Biarlah adik-adik sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini juga boleh mengingatkan kita untuk memaafkan dan memberikan pengampunan kepada teman kita yang melakukan kesalahan kepada kita. Mari adik-adik sekalian, kita berjuang untuk memaafkan dan memberikan kasih kepada orang lain. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ikutin langsung berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh belajar tentang pengampunan. Biarlah ya Tuhan, kasih yang dari Tuhan boleh mengisi hati kami. Dan biarlah kami boleh menceritakan kasih Tuhan, menunjukkan kasih Tuhan di dalam bahasa pengampunan dan memaafkan. Tuhan tolong kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami dapat dimampukan melakukan kebenaran ini. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil di dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yuk sekali lagi kita baca Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, adik-adik sekalian, adik-adik bisa rekam ayat hafalan ini dan jangan lupa untuk kirimkan videonya ke Lause Daniel atau ke Lause Regina. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya.